Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya kalkulasi politik atau ada tanda-tanda perubahan konfigurasi kekuasaan yang sedang dipersiapkan? Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi soal momentum politik dan pemilu yang disebut bakal berlangsung lebih cepat menuai polemik di tengah masyarakat. Pernyataan itu mencuat setelah beredar video Budi Ari berbincang di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo membahas kemungkinan percepatan momentum politik sebelum 2029. Video tersebut langsung memicu berbagai spekulasi liar dan reaksi keras dari sejumlah kalangan, termasuk Partai Gerindra. Menanggapi kegaduhan itu, Budi Ari akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf terbuka lewat pesan video pada Rabu 26 Agustus 2026. Budi Ari menegaskan ucapannya murni analisis pribadi, bukan representasi pihak lain dan sama sekali tidak berkaitan dengan Jokowi. Ia mengajak semua pihak kembali fokus menjaga persatuan di tengah tensi yang sempat memanas, sekaligus menyatakan siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut pihaknya tidak ambil pusing dengan manuver tersebut dan lebih memilih fokus mengawal program Presiden Prabowo ketimbang membahas pemilu 2029 yang masih jauh. Sebagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti ada akan diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan Pak Kunes dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, faktor insting saya ini lebih cepat dari Gus Dur. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Ya memang maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan jelas sejarah. Ini ada abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pam Swakarsa di 98. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan nggak ada, sangat besar. Dengan terasa masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana ada teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir buat sembilan, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Budi Ari udah terang-terangan bilang kalau misalnya menurut instingnya dia, pemilu itu akan lebih cepat daripada 2029. Di samping Jokowi. Dan gue lihat Jokowi nggak ada respon apa-apa, bahkan kaget pun juga enggak. Dan kalau misalnya kalian sadar, ini berbarengan serentak dengan apa yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Kebakaran hutan di mana-mana, kerusuhan di berbagai daerah. Dan gue punya keyakinan kalau misalnya Budi Ari itu nggak asal bunyi. Tapi balik lagi, itu menurut keyakinan gue. Gue cuma mau bilang ke teman-teman semua, kalau misalnya nanti di tanggal 27 Agustus tuh bakal ada demo, which is good, dimana kita memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Tapi gue cuma mau pesan satu hal, kalau misalnya ujung-ujungnya adalah pemakzulan Prabowo, mendingan kita hindarin. Karena gue yakin lu semua tahu siapa yang bakal happy, yang bakal merasa menang ketika Prabowo resmi diturunkan. Waduh, kayaknya Projo ini sudah sedia payung sebelum hujan. Ketua Umum Projo Budi Ari berbicara mengenai instingnya tentang kemungkinan adanya percepatan pemilu, alias kalau diartikan bisa jadi adalah pergantian pimpinan negara ini di depan mantan Presiden Joko Widodo. Apakah ini artinya mereka sudah bersiap untuk menggantikan kalau kemungkinan Presiden Prabowo lengser atau turun dari jabatannya sebagai presiden? Tentu saja kemungkinan adalah Gibran sebagai wakilnya yang akan naik sebagai presiden. Namun Projo sendiri juga sudah mengklarifikasi bahwa itu hanya sekedar omongan dan insting dari Budi Ari saja, dan Projo tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi gimana ini sebenarnya? Kita tunggu sama-sama. Apakah mereka sudah benar-benar sedia payung sebelum hujan atau gimana?
aman ya. Gue cuma pengen bilang, jangan sampai aksi besok tanggal 27 Agustus itu ditunggangin atau dimanfaatin oleh orang-orang seperti Budi Ari. Jangan sampai, karena demo untuk menekan RUU perampasan aset itu gue setuju. Apalagi DPR juga udah bilang paling lambat Desember tuh akan selesai. Tapi jadi gue pengen ngasih tahu juga hal yang lebih penting daripada disetujunya RUU perampasan aset adalah bagaimana teknis RUU perampasan aset ini dapat berjalan. Siapa nanti yang akan mengambil asetnya? Siapa yang akan menerima dan menyimpan asetnya? Itu yang penting. Dan balik soal demo besok, hati-hati, omongan-omongan kayak Budi Ari ini bisa memicu pertikaian-pertikaian aksi yang akan berlangsung besok. Jadi tolong buat teman-teman semuanya ya, bagaimana caranya aksi besok yang terdengar di media sosial adalah tuntutannya, bukan menjadi pertikaian atau kerusuhan yang ada di lapangan yang sengaja disusup oleh orang-orang dengan tujuan seperti Budi Ari. Aman lah ya. Halo, salam hormat buat Bang Budi Ari. Pernyataan abang yang menyebut bahwa pemilu tidak sampai di 2029 ini jelas mencederai alam demokrasi kita, yang pertama. Yang kedua, pernyataan abang itu bisa menjadi memperuncing keadaan yang hari ini sedang dibangun oleh Bapak Jokowi, terutama karena menurut saya pendukung-pendukung Pak Jokowi hari ini masih setia untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai dengan tuntas. Jadi saya sampaikan kepada Bang Budi Ari selaku Ketum Projo Abadi agar jangan membangun narasi yang seolah-olah itu menjadi bumerang buat Pak Jokowi ataupun untuk menyerang pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Jadi saya sampaikan kepada abang bahwa jangan sampai kondisi dan situasi pemerintahan yang sedang baik-baik saja hari ini diperkeruh oleh pernyataan abang yang saya rasa itu tidak edukatif dan terkesan memprovokasi para pendukung Pak Jokowi yang hari ini masih setia mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai dengan tuntas. Terima kasih, salam hormat dari saya. Pernyataan Budi Ari kali ini menarik perhatian. Ia menyebut dinamika politik bergerak semakin cepat, bahkan muncul narasi bahwa situasi politik bisa berubah sebelum 2029. Kalau benar demikian, pertanyaan sederhana, apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya kalkulasi politik atau ada tanda-tanda perubahan konfigurasi kekuasaan yang sedang dipersiapkan? Kita tahu bahwa 2029 memang masih jauh. Tetapi dalam politik Indonesia, 1 tahun bisa saja mengubah peta kekuatan secara drastis. Pernyataan seperti ini tentu tidak bisa langsung dianggap sebagai kepastian. Namun, publik berhak bertanya, apa dasar perhitungannya dan siapa yang sedang dimaksud dengan perubahan politik yang lebih cepat tersebut? Dan yang jelas, politik bukan hanya soal siapa yang berkuasa hari ini, tetapi juga bagaimana arah kekuasaan dibentuk untuk masa depan. Jadi, apakah ini sekedar pernyataan politik, gimmick, atau justru sinyal bahwa peta politik Indonesia sedang bergerak lebih cepat dari yang kita bayangkan? Kita tunggu faktanya karena politik 2029 mungkin belum tiba, tetapi pertarungannya bisa saja sudah dimulai dari sekarang. Atau ini hanya narasi belaka untuk bagaimana Budi Ari mengolah-ngolah di hadapan Pak Jokowi. Keren ini banget dari Budi Ari Benalu ya. Dia mengatakan instingnya pemilu terjadi sebelum 2029. Pak Jokowi ngapunten, ojo nganggep cocote Budi Ari ya. Ndak ada proja-projo tayasu. Kenapa Pak Jokowi? Kemarin sebelum dicopot Pak Prabowo ya, waktu silaturahmi Projo, dia menyebut Projo itu bukan pro Jokowi, bukan pro Jokowi. Giliran dipecat, balik lagi. Mau Pak Jokowi rusak akibat pandangan yang disampaikan mulutnya Budi Ari, orang pelintan, esuk tempe sore delik. Dia hanya nempel sana nempel sini.
ingin numpang mendapatkan kursi. Semua tahu. Kemarin waktu menjadi Menteri Pak Prabowo sebelum dipecat, dia jelas-jelas mengatakan Projo itu bukan pro Jokowi. Gila sudah terbuang. Sekarang nempel-nempel lagi mengaku pro Jokowi. Orang sudah muak tahu permainan rakyat pendukung hanya kau jadikan batu loncatan. Begitu kau mendapatkan posisi, kau lupa daratan. Lambe turah, pelin plan, ojo tinggep pak. Ajur jenengan. Kalau nanti 2029, kalau sampai ditempelin orang-orang semacam kayak gini, ini akan cuma menghancurkan kepercayaan masyarakat. Kenapa? Ditempelin orang-orang yang pelin plan, SUTM serideli, cocoknya Budiari tinggep. Kalau dia memprediksikan, semua tahu memang ekonomi hancur-hancuran ya, tapi kalau sampai ibaratnya menginsingkan seperti itu, berarti dia punya apa? Agenda supaya dipercepat ganti presiden, dia ngincer jabatan lagi, malah perusak ya. Indonesia kalau model-model ini jadi pejabat ajur cocok di Budiari. Iyalah musuh dalam selimut, dikira waktu 17-an di istana. Si Oke Gas kenapa diundang itu kiri kanan Mulkodok sama anaknya Fufu Fafa? Itu signal untuk jilat mereka. Lo jangan macam-macam ya, gue kasih panggung di 17 Agustus. Tapi jangan lo merdekain gua, jangan depak gua. Ini dua-duanya jahat. Si Oke Gas pengen cari kedudukan, dia harus merangkul penjahat, dan penjahat ini tetap mau gulingkan si Oke Gas demi anaknya naik. Karena kalau anaknya nggak naik, semua kebusukan korupsi akan dibongkar, gitu kan. Dan ini katanya si But-But ini ngomong, katanya ini kalangan sendiri bocor-bocor. Kalau kita normal, ketika si But-But itu ngomong gitu, kita sebagai Mulkodok, kita tegur, lo ngomong apa lo, gila lo, dia rampas harusnya itu mic-nya. Tapi enggak, karena itu ya dinantikan dia bergembira. Mana ada, ini bisa dipercepat. Siapa yang cepetin? Kalian juga kan. Demo besok siapa yang biayain? Begitu besar. Dari mana duitnya triliunan untuk demo itu ya? Terus lo pikir kalau Fufu Fafa naik, kita rakyat akan diem lagi? Kagak. Makin chaos bener. 2030 kita bubar, masuk chaos, dan kita akan mengalami gejolak ekonomi politik yang dahsyat. Jadi menurut saya ini dua bajing gitu kan, bajing bersatu ya, semua punya kepentingan busuk, tidak ada yang tulus. Rakyat jadi korbannya. Besok adalah demo yang disponsorin oleh Mulkodok, dan kalau terjadi rusuh ya sudah, dikira kalau anaknya naik itu tenang, damai, makin rusuh lagi. Jadi ini memang bingung. Kita dengan omon-omon bakal hancur. Kalau dia turun, si Fufufa naik, makin hancur. Harusnya dua-duanya hancur. Semoga akan terjadi keributan di antara mereka dan dua-duanya modar. Dua rezim ini. Itu solusinya. Kalau dua rezim ini modar, dilenyapkan semoga dengan api neraka atau tulah atau kutuk dari Tuhan, mungkin saja kita bisa selamat. Tapi kalau mereka ini masih ada, menurut saya dunia ini akan semakin hancur. Dan benar, Indonesia akan punah. Gelap banget loh, gelap. Musuh di dalam selimut. Ini menurut saya ya, menjijikkan, malu. Jadi jahat tuh gimana ya, elegan dikit lah. Ini enggak, mainnya vulgar.